Ini adalah restoran ini teman-teman. Ini rumah makan Sate Sinta nih dulu. Nih, rumah makan Sate Sinta. Ini itu masih sisa bangunannya akibat longsoran yang terjadi saat gempa Cianjur beberapa tahun silam, teman-teman. Oh, pada piknik ya? Oh, piknik jalan-jalan. Dadah dulu dong. Oh, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Muslim di channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga yang terkadang kita pantau lagi arus mudik lebaran teman-teman 2026 ini di hari keempat ya. Hari keempat berarti H+3 teman-teman setelah lebaran Idul Fitri 2026. Nah, ini kita mulai pantauan arus mudik ke arah Cipanas ya. Nah, kita mulai dari lampu gentur teman-teman, lampu gentur yang di sebelah sini, dan ada rest area di sebelah sini di masjid teman-teman ya. Ada rest area dan itu Simo itu tugu gentur, tugu lampu gentur teman-teman. Nah, jadi kalau ke arah sana itu ke arah Bandung dan ke arah Jonggol teman-teman. Sementara yang ke arah sebelah kanan saya itu ke arah Sukabumi, dan kita akan menelusuri arus mudik ke arah Puncak sana teman-teman ya. Nah, bagaimana kondisi arus mudik di H+4 ini sama-sama kita ikuti. Teman-teman, nah, mohon maaf lahir batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah teman-teman ya. Di tahun 2026 ini ya, sama-sama kita saling membebaskan, sama-sama kita saling memaafkan teman-teman ya, sehingga kita bisa kembali menjalani hari-hari dari nol teman-teman ya. Kita jalan sekarang teman-teman ke arah Cipanas ya. Angkot diliburin nih, tapi angkot biru masih ada nih, saya nggak tahu angkot biru ikut diliburkan atau enggak. Angkot biru itu adalah angkot dengan trayek Cianjur Cipanas teman-teman ya. Itu saya melihat masih ada tuh. Kita terus lanjut ke arah sana teman-teman. Sementara di daerah sini pantauan arus lalu lintas masih normal teman-teman, masih relatif normal ya di Selasa pagi ini. Ini kita masuk ke wilayah Kecamatan Cibenong teman-teman. Nah, di mana tahun 2022 lalu gempa besar terjadi dan pusat kecamatan ini teman-teman. Jadi ini banyak yang rusak di sini dulu. Termasuk titik yang terparah itu di daerah sini teman-teman. Di dekat masjid. Rusak parah juga itu sampai hancur banget. Longsoran dari sana. Ini namanya daerah Tapal Kuda teman-teman ya. Daerah Tapal Kuda yang mungkin disebut daerah Tapal Kuda itu karena sebenarnya menyerupai sepatu kuda nih. Tapal Kuda itu sepatu kuda. Apa namanya? Lada apa ya? Saya lupa. Sepatu kuda lah. Nah, ini teman-teman disebut Tapal Kuda tuh. Ini sebuah U-turn sebetulnya, U-turn atau tikungan berbentuk U. Saya sebut Tapal Kuda. Dulu di belakang saya itu ada kolam renang yang sekarang sudah tutup teman-teman, dan tempat yang misterius. Relatif masih normal segini teman-teman, meskipun memang kalau secara jumlah terlihat motor lebih banyak keluar hari ini teman-teman. Motor lebih banyak ya. Depan sana itu ada sebuah monumen teman-teman, bukan monumen tuh ya, tugu ataupun apa itu, ada monumen Cianjur Bangkit. Nah, ini salah satu saksi mati di mana gempa dahsyat itu terjadi di Cianjur pada tahun 2022 silam teman-teman. Termasuk rumah makan ini, dan ini restoran Sate Sinta teman-teman namanya, Sate Sinta.
Nah, kita stop dulu di sini sebentar teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu nih. Ini Monumen Cianjur Bangkit teman-teman ya. Monumen Cianjur Bangkit tuh di atas ada tulisannya Cianjur Bangkit. Nah, ini dulu salah satu yang terkena dampak paling serius di gempa Cianjur tahun 2022 silam teman-teman ya. Jadi ini longsor dari atas sana tuh ke sini nih. Sini semua longsor. Jadi di sini tuh dulu ada kedai kopi nih ke bawah juga, sama beberapa mobil ke bawah, termasuk dulu teman saya saya satu SMP dulu terkena dampak dari longsoran dan terbawa ke bawah ke sana teman-teman gitu. Nah, salah satu yang masih tertinggal saksi matinya teman-teman, ini adalah restoran ini teman-teman. Ini rumah makan Sate Sinta nih dulu. Nih, rumah makan Sate Sinta, itu masih sisa bangunannya akibat longsoran yang terjadi saat gempa Cianjur beberapa tahun silam teman-teman. Ini bawah sana satu buah kedai kopi beserta karyawannya ada ke bawah, dan beberapa mobil termasuk teman saya guru-guru TK Al Azhar, satu mobil 4 orang apa 5 orang ke bawah juga teman-teman gitu. Dan Gunung Gede lagi cakep teman-teman tuh. Kita lanjutkan. Dan itu Kang Idoy itu tuh. Kelihatannya ada Kang Idoy teman-teman. Aduh, Kang Dudung Idoy. Diajak-ajak mas susah ketemunya, malah di jalan dulu. Aduh, maaf lahir batin Kang. Gimana, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemana wae atuh? Ya wae, aduh. Hari ini mau kemana hari ini? Hari ini mau kemana? Ini teh tadinya mau ke Cipanas. Nah, kakak mau kemana? Mau ke Puncak Dua sih. Oh, boleh ikut? Ayo gas, satu mau ikut mah bener. Nah, kita bareng Kang Dudung Idoy teman-teman ya. Jadi kita gas aja ke Puncak Dua lah ya hari ini. Tuh sama Kang Dudung Idoy itu. Tuh. Ya, Kang, gimana Lebaran kemana aja nih hari ini? Aduh, kemarin teh kemana-mana. Kampungnya kan deket di sini. Di atas sana kampungnya Kampung Ciberem. Kampung Ciberem deket jadi ya. mudiknya dekat. Mudiknya deket. Mestinya harusnya nguriling dulu ke sana biar jauh dulu ke Sukabumi dulu muter ya. Iya. Terus sekarang gas ke Puncak Dua ya Kang ya? Ya, siap lah kita ke Puncak Dua sekarang aja. Kita lihat keramaian di sana lah ya. Oke. Nah, ya, gitu, sekarang kan kebetulan libur. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Cipanas teman-teman ya. Dari sini dari Monumen Cianjur Bangkit. Nah, kita jalan ada bareng Kang Dudung Idoy di belakang Intil, ternyata Kabandang yang tadinya mau ke Cipanas. Nah, sekarang udah saya ajakin ke Puncak Dua aja biar ada temennya di jalan teman-teman ya. Daerah Ciberem teman-teman, masih sejuk daerah sini teman-teman untuk ke Cipanas ya. Ini jembatan merah Ciberem nih, jembatan merah Ciberem. Kalau kata orang tua di sini harus klakson 2 kali teman-teman. Nah gitu, nggak tahu kenapa lah namanya mah. Kalau kata orang tua begitu, saya mah nurut aja gitu. Ini masih relatif lengang ya, masih relatif lengang, jadi perjalanan juga belum terlalu padat ya. Dan saya lihat itu ke bus Parita masih lewat sini, berarti jalur puncak Tala Batu itu Patah Tala memang cukup lengang, jadi bisa masuk ke sini. Dan Gunung Gede Pangrango teman-teman itu tuh sedikit malu-malu tapi masih terlihat ya Gunung Gede Pangrango teman-teman. Yang kemarin kita puterin 360 derajat mulai dari Cipanas ke Puncak, ke Bogor, Ciawi, Curug, Sukabumi, balik lagi ke Cipanas teman-teman ya. Itu 6 video kemarin 360 derajat Gunung Gede. Oh, ada Kang Dudung Idoy dengan Honda C70-nya. Tinggal itu mulai terlihat kepadatan teman-teman ya. Kepadatan jalur Cianjur menuju ke Cipanas ini, pemotor juga banyak teman-teman hari ini. Jadi ya untuk yang berkendara menuju ke puncak, menuju ke Cipanas hari ini harap berhati-hati teman-teman ya. Jadi jangan sampai terlalu kebut-kebutan ugal-ugalan ya, santai aja nikmati perjalanan gitu.
mulai padat teman-teman. Dan ini sepertinya memang pemudik yang dari arah Jakarta atau Bogor yang ke arah Cianjur dan Cianjur Selatan, itu juga ke Sukabumi atau ke Bandung teman-teman. Di arah Bandung itu ada ke Ciracas, ke Cipatat tuh lebih dekat lewat sini kalau dari Bogor atau dari Jakarta. Jadi untuk jalur ini sih lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 teman-teman ya. Gitu. Jadi kendaraan roda 4 relatif normal teman-teman. Dan sepertinya angkot biru jurusan Cianjur Cipanas tidak diliburkan teman-teman. Masih ada beberapa yang sebelum di jalan juga masih ada ya. Padat banget sekarang, udah mulai padat banget tapi belum macet itu teman-teman. Dan itu ada dede gemes, lihat deh rambutnya dikunjit cantik sekali di sebelah kiri teman-teman deh. Tuh ada rambutnya dikunjit kayak zaman dulu ya, terus jadul. Udah tuh. Aduh, ampun Kak Gusti. Dan sepertinya ada yang berjalan-jalan hari ini teman-teman tuh. Oh, tamasya. Oh. Ini mau pada piknik kayaknya ya. Mau pada piknik ya? Oh, piknik jalan-jalan. Dadah dulu dong. Oh, teman-teman. Jadi hari lebaran hari keempat pada piknik ya. Oh, siap. Hati-hati di jalan ya. Oh. Siap. Oke teman-teman, kita lanjut. Dadah ya, makasih ya. Nah teman-teman, tuh jadi rata-rata pada piknik di hari lebaran tuh udah mulai satu hari kedua, ketiga, keempat itu masih memanfaatkan waktu liburan ya teman-teman ya. Dan ini adalah Marangi Sari Asih teman-teman, yang biasa menjadi kemacetan dari jalur Cipanas salah satunya di sini teman-teman, karena ini Marangi legendaris yang ada di Kabupaten Cianjur teman-teman ya. Ini Marangi Sari Asih, ini sebelah kiri teman-teman ya, sebelah kiri nih. Nah jadi kalau teman-teman mampir ke Cianjur silakan makan marangi di situ teman-teman ya, di Marangi Sari Asih. Nah selain alam Sunda tentunya yang sudah melegenda kemana-mana teman-teman dan memiliki cabang yang banyak di berbagai daerah ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang mau beli oleh-oleh juga, ini ada roti unyil sebelah sini teman-teman. Ada roti unyil di sebelah kiri. Nih, ada roti unyil, oke nih sebelah kiri. Dan di Cipanas tentunya juga banyak tempat oleh-oleh yang bisa teman-teman datengin ya. Gitu. Teman relatif cukup lengang lah gitu ya untuk ukuran lebaran di sini juga tuh. Teman, di sekitaran Cipanas tuh. Angkot biru saya kira memang tidak diliburkan, jadi beroperasi. Dan teman-teman tuh Gunung Gede Pangrango tuh, kalau dari sini cerah kelihatan. Saya masih nunggu Mang Idoy tuh. Nah ini Hotel Sangga Buana teman-teman ya. Teman-teman kalau dulu waktu kecilnya sering main ke Cipanas, tentunya ingat dengan Simpang Raya teman-teman, sebuah apa namanya tempat rumah makan si restoran, dulunya restoran Padang Simpang Raya teman-teman, yang menjadi restoran mewah pada saat itu teman-teman. Mulai memasuki kota Cipanas teman-teman, mulai padat jalurnya dan apa namanya, terlihat mungkin sepertinya ini pemudik-pemudik lokal teman-teman ya gitu, yang apa namanya, mudik dekat-dekat dari kampung ke kampung di daerah Cipanas ini teman-teman ya gitu. Jadi kalau lihat dari sini saya kira cukup normal saja lah kan teman-teman. Mungkin karena salah satu efek diliburkannya angkot, tapi saya nggak tahu angkot yang mana yang diliburkan Cipanas, karena ini angkot warna biru jurusan Cianjur Cipanas itu masih beroperasi teman-teman.
Jadi sepertinya angkot yang jurusan ke Puncak yang diliburkan oleh Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan diberi kompensasi 1 juta ya untuk 5 hari. Jadi sehari diganti kompensasinya Rp200.000 teman-teman oleh Pak Gubernur. Kalau angkot biru saya lihat masih ada, jadi angkot biru mungkin tidak diliburkan. Jadi yang mungkin diliburkan adalah angkot kuning yang jurusan ke Puncak teman-teman ya. Tuh. Kita lihat nanti biasanya di Pasar Cipanas pada kelihatan. Jadi relatif lancar teman-teman ya jalur Cipanas hari ini di hari keempat pasca Lebaran. Tuh benar-benar dari kejauhan saya lihat Pasar Cipanas agak lengang gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah Istana Cipanas teman-teman nih, Istana Cipanas. Pokoknya Bapak Presiden apa Bapak Wakil Presiden teman-teman yang di Cipanas. Jadi kalau Cipanas nggak perlu sewa villa teman-teman. Jadi kalau Pak Presiden sama Pak Wapres ke Cipanas ke sini nih di Istana ya, Istana Negara. Kapan saya pengen dong main ke sini, nggak tahu boleh apa enggak ya gitu kalau kita mau lihat gitu ke sana. Cuman kayaknya nggak boleh nge-vlog ya kalau di dalam istana karena memang salah satu objek nasional ya gitu yang tentunya sangat dijaga privasi dan kerahasiaannya. Nah teman-teman lihat ini kita ada di Pasar Cipanas, jadi angkot biru masih beroperasi teman-teman meskipun tidak banyak. Nah, saya nggak tahu angkot biru apakah termasuk yang diliburkan atau enggak, tapi itu ada yang beroperasi dan angkot kuning di sini sudah tidak ada teman-teman ya, sedang tidak ada dan diliburkan. Jadi jalur sini lengang teman-teman, jalur sini lengang. Biasanya di sini terjadi penumpukan angkot pada di sini nih pada pada ngetem di sini. Nah hari ini jalur ini kosong teman-teman, jalur ini kosong, tidak ada penumpukan angkot yang ngetem di sini dan diliburkan oleh Pak Deddy Mulyadi, diberi kompensasi sebanyak Rp1 juta per angkot untuk 5 hari. Jadi KTP-nya 200.000 sehari teman-teman ya. Nah gitu. Jadi alhamdulillah hatur nuhun Pak Gubernur ya. Ini udah diliburin angkotnya selama 5 hari, jadi jalur mudik lebaran relatif aman ya teman-teman, relatif aman. Untuk arah ke Puncak tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang berarti teman-teman di hari keempat ini. Kalau kemarin-kemarin sih tetap macet karena banyak yang menggunakan jalur Puncak sebagai jalur alternatif untuk mudik mereka dari Jakarta, dari Bogor menuju Cianjur, Cianjur Selatan ataupun daerah arah ke Bandung ya teman-teman ya, baik di Cianjur ataupun ke Cirajang dan sekitarnya. Jadi jalur ini adalah jalur yang dipakai mudik untuk orang-orang yang akan pulang ataupun menuju ke Cianjur Bogor, Cianjur Jakarta dan mungkin ke arah Bandung ya. Oke teman-teman, sudah lihat kan videonya. Nah begitulah kira-kira pantauan arus mudik di hari keempat pasca Lebaran ya, di 2026. Oke, videonya saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Mang Yus pamit untuk di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.